Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah satu-satunya Tuhan yang kita yakini, tidak ada pencipta, pemilik, penguasa semua yang di alam semesta ini termasuk diri kita sendiri kecuali Dia. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Tidak ada sekutu bersamanya. Dan siapapun yang beribadah, tunduk dan bergantung kepadanya, maka dipastikan akan selamat. Siapapun yang membangkang, durhaka dan lalai, pasti akan celaka. Dan kita termasuk dapat dinilai dekat dengan Allah Subhanahu wa taala bila selalu membaca alhamdulillah atau mengucapkan kalimat syukur kepada Allah. Karena tidak akan terucapkan di lisan seorang muslim ataupun muslimah kecuali karena imannya. Oleh karena itu orang yang selalu mengucapkan alhamdulillah berarti orang yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sering kami ingatkan dan selalu kami ingatkan nikmat terbesar adalah nikmat Islam dan iman, di mana dengan nikmat Islam dan iman ini kita jadi punya panduan hidup. Kita pun semua meninggalkan aktivitas kita pada hari ini, duduk bersama-sama untuk memperkuat Islam dan iman kita. Sehingga kita jauh lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, memaksimalkan waktu kita untuk selalu taat dan ibadah kepadanya, serta juga tentunya agar kita bisa mendapatkan balasan terbaik di akhirat sana, yaitu surga yang abadi. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang paling pantas untuk diucapkan salam hormat kepadanya, manusia yang telah Allah sempurnakan jalur nasabnya, fisiknya dan ilmunya, serta juga diperintahkan kita untuk menjadikannya sebagai suri tauladan dan mengucapkan salam hormat kepadanya dijadikan ibadah pendekatan diri kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan balasan pahala yang melimpah. Oleh karena itu sangat wajar setelah bersyukur kepada Allah alhamdulillah kita juga mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seperti biasa bila Allah Subhanahu wa taala mudahkan, kita akan melanjutkan buku kita Riyadhus Shalihin tulis oleh Imam Nawawi rahimahullah, dan kita masih berhubungan dengan masalah solat, dan ini mungkin bab terakhir berhubungan dengan masalah bab solat Qiyamul Lail. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas panjang lebar dan selesai bab 212, bab tentang keutamaan Qiyamul Lail. Dan nanti ada penyempurnaannya di dua bab lagi, yaitu berhubungan dengan masalah di bab nomor 213, bab anjuran melakukan Qiyam Ramadan, yaitu solat tarawih, dan 214 bab keutamaan Qiyam Lailatul Qadar dan keterangan tentang malamnya yang paling diharapkan. Baik, kita akan masuk dan mengingatkan kembali bab 212, mereview saja, mengulangi kembali agar kita mengingat bahwasanya yang sedang kita titik beratkan adalah pembahasan solat yang paling afdal setelah solat wajib. Jadi kalau kita ingin cari pahala solat yang paling besar setelah solat 5 waktu, tentunya solat Qiyamul Lail. Dan ini tidak asing bagi semua muslim dan muslimah. Mereka pasti sering mendengar tentang masalah solat Qiyamul Lail. Cuma pertanyaannya, siapa yang konsisten menjaga dan mengamalkannya? Siapa di antara kita yang selalu peduli, merasa bahwasanya ini adalah waktu-waktu yang sangat mahal di mana saya bermunajat berdua dengan Tuhan saya, karena umumnya solat malam biasanya dikerjakan sendirian, kecuali mungkin orang yang mau solat dengan pasangannya itu punya keutamaan sendiri. Dan sudah pernah kita sampaikan hadisnya, semoga Allah merahmati seorang suami atau laki-laki kalau bangun malam ingin solat, dia bangunkan istrinya, kalau istrinya tolak dipercikan air di wajahnya. Dan semoga Allah merahmati seorang wanita atau istri yang kalau dia bangun mau sholat, dia bangunkan suaminya. Dan kalau suaminya nolak, maka dia percikan air di wajahnya. Dan kalau keduanya bangun sholat 2 rakaat saja, maka keduanya akan dicatat sebagai laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Itu ada keutamaan sendiri. Tapi umumnya orang kerjakan sendiri-sendiri. Usahakan, Bapak Ibu sekalian, di umur-umur kita sekarang ini, sudah tidak lewat lagi 1 malam kecuali kita pasti sholat. Jangan selalu tertahan atau menganggap remeh hanya karena istilah sunnah. Oh kan cuma sunnah sholat tahajud, duha kan cuma sunnah, zikir habis sholat cuma sunnah. Misal bersiwak sebelum sholat cuma sunnah. Misal contoh ya, atau berdoa antara azan iqamah cuma sunnah. Sunnah-sunnah sholat sunnah yang mendampingi sholat wajib rawatib cuma sunnah. Nah ini semua sunnah pun perintah syariat, perintah Allah Subhanahu wa taala.
perintah yang ada dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti yang membedakan derajat seseorang di antara kita nanti di surga itu banyaknya amalan-amalan sunnah. Justru amalan sunnah ini akan membedakan derajat seseorang di surga sana, gitu ya. Kalau sholat wajib umumnya orang semua kerjakan, tapi sholat sunnah belum tentu semua orang kerjakan. Dan sudah kami sarankan juga agar diniatkan tulus dalam hati kalau ingin mengerjakan sholat malam, kemudian dimulai dengan sholat-sholat yang ringan yang kita mampu, waktu-waktunya juga bisa dekat dengan sholat subuh, lalu kemudian pelan-pelan insya Allah kalau kita sudah konsisten, kita coba mundurkan waktunya, kita coba tambah bacaan ayatnya, kita coba ragamkan doa-doa kita, dan ibadah kepada Allah kita sedang ada kebutuhan atau tidak tetap sama. Ya, bukan berarti karena sakit ingin minta kesembuhan lalu sholat tahajud, bukan berarti karena memang lagi terlilit utang atau lagi ada masalah kemudian baru mau berpikir untuk sholat malam, gitu ya. Padahal sebenarnya ini dikerjakan justru kita anggap sebagai sebuah prestasi kita untuk mengejar pahala yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di awal-awal bab 212 ada 3 buah ayat yang diangkat oleh Imam Nawawi. Kembali saya ingatkan bagaimana Allah memerintahkan di ayat pertama surah Isra ayat 79 Nabi Muhammad SAW agar menghidupkan malam dengan tahajud. Yang bunyinya wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Dan mana tempat terpuji adalah tempat di akhirat yang akan diberikan maksimal pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi selain Nabi Muhammad SAW, kalau mereka juga mendirikan sholat malam akan mendapatkan keutamaan di akhirat, tapi bukan berarti keutamaan selevel dengan Nabi Muhammad SAW, tapi memiliki keutamaan secara khusus. Kemudian juga dalam ayat yang lain, surah Sajdah ayat 16, Allah SWT mengatakan, tatajafa junubum anil madaji'. Lambung mereka, orang-orang beriman dan ahli surga itu jauh dari tempat tidur mereka. Maksudnya di malam hari. Tetap mereka paksakan diri untuk bangun mengerjakan sholat tahajud. Kemudian surah Az-Zariyat ayat 17 Allah juga mengatakan kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Salah satu makna ayat ini Bapak Ibu sekalian adalah memang ngantuk di malam hari. Memang kita butuh tidur, tetapi mereka justru bangun ya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu justru keutamaannya. Ya, kelebihannya di situ. Dan tentu banyak sekali hadis-hadis Nabi SAW, kita tidak akan ulangi lagi semuanya, tapi kembali kita ingatkan saja ya. Di antaranya pentingnya orang tua membiasakan anaknya bangun juga sholat malam. Kalau perlu dari sebelum balik, memang sudah dibiasakan untuk sholat bersama-sama gitu ya. Apalagi kalau sudah balik, dimulai dari sholat wajib, kerjakan berjamaah kalau lagi di rumah, ataupun sholat sunnah yang boleh berjamaah seperti sholat qiyamul lail. Makanya dalam riwayat yang pertama itu di riwayat nomor 2 tepatnya, atau di sini kalau urutan di riwayat nomor 3 di bab nomor 212 urutan hadis 1169 di mana Nabi SAW ya mengingatkan Fatimah dan juga Ali agar bangun sholat di malam hari. Begitu juga tentunya ya, ada hadis yang mulia yang kita harus ingatkan kembali, yaitu hadis nomor 1173. Ini cuman kita pindah-pindah ya membahasnya, mengingatkan kembali, yaitu di mana Nabi SAW mengatakan yaqidus syaitanu ala kafilati ra'si ahadikum idha huwa nama thalatha uqad yadribu ala kulli uqdatin alayka laylun tawil farqud fa idha istayqadha fa dhakara Allah ta'ala in hallat uqdah fa in tawadda in hallat uqdah fa in salla in hallat uqdatu kulluha fa asbaha nashitan tayyiban nafs wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Syaitan membuat 3 simpul di tengkuk salah seorang di antara kalian manakala dia tidur. Maksudnya semua kita pasti dapat ya ikatan itu. Allah Subhanahu wa taala izinkan syaitan untuk mengikat di tengkuk kita, ya. Kemudian diikat dengan 3 ikatan di mana dia memukul setiap simpul tersebut atau meniupkan ya dengan kata-kata malammu masih panjang, tidurlah. Makanya begitu kita terkaget malam mau sholat, pasti bisikan pertama itu yang keluar. Tidurlah, masih lama. Oh masih baru 1:30, masih baru 2:30. Bahkan kadang-kadang 5-10 menit pun sebelum azan, syaitan bisa hiasi seakan-akan waktunya masih lama.
Akhirnya kita kebablasan. Tidak sholat tahajud, nggak juga sholat subuh tepat waktu. Oleh karena itu kita harus faham. Nabi SAW sudah kasih kata kuncinya. Maka caranya agar lepas adalah bila dia bangun lalu dia berzikir kepada Allah Ta'ala, baca zikir apa saja. Mau tidur cukup banyak pilihannya. Maka satu simpul terbuka. Bila dia berwudu, bangun langsung ke kamar mandi wudu, maka terlepas lagi simpul yang kedua. Dan bila dia sholat, maka terbukalah semua simpul. Simpul yang ketiga terbuka juga, jadi semua tidak ada lagi simpul yang mengikatnya. Sehingga, ini resepnya dan ini hasilnya ya. Sehingga di waktu pagi, dia akan merasa semangat dan sangat senang. Ya. Di sini terjemahan nasyitan adalah rajin, semangat. Dan thayyiban nafs maksudnya lapang dada, hidupnya bahagia. Nah, gitu. Saya pernah berapa kali praktekin ini ya, walaupun kadang-kadang kita tidur malam sedikit, tapi coba kita paksakan diri ada tahajudnya, apalagi sholat subuh berjamaah di masjid itu, selepas selesai subuh saja, udah hilang semuanya ngantuk, udah hilang semuanya ya pikiran-pikiran, beban pikiran. Memang subhanallah seperti itu. Ini janji Nabi SAW, tidak mungkin salah. Kalau sebaliknya, dia cuek, dia tidak mau ikut, dia tidak mau mengikuti saran Nabi SAW, tapi malah mengikuti bisikan syaitan. Kata Nabi SAW, bila tidak, maka di waktu pagi dia akan merasa tidak enak, ya, sumpek, suntuk, dan juga jadi malas. Itu diantara hadis yang perlu kita ingatkan berhubungan dengan masalah qiyamul lail. Dan mudah-mudahan ini sudah cukup sebenarnya mewakili apapun yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, gitu ya. Karena ini hadisnya cukup banyak yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, itu sampai hadis nomor 1194 itu ya. Kemudian kita masuk sekarang insyaallah ke bab baru, bab 213, bab anjuran melakukan qiyam Ramadan, yaitu sholat tarawih. Mungkin ada di antara Anda yang bertanya, kenapa dibahas masalah qiyam Ramadan sekarang, kita kan bukan Ramadan. Nah ini yang perlu kita luruskan ya. Jadi banyak orang kadang-kadang dia berpikir membahas sebuah tema kalau pas momennya saja. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Menuntut ilmu kita bisa bahas kapan saja. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kalau kita ingin mengerjakan sebuah ibadah, kita harus punya ilmu dan pengetahuan jauh sebelumnya. Ya. Kalau misalnya seseorang itu ingin mendapatkan keutamaan hadis Nabi SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir kalimatnya pada saat meninggal la ilaha illallah, dia masuk surga. Apakah dia belajar mengucapkan ini di saat-saat sebelum dia meninggal? Sehari dua hari? Enggak, sepanjang hidupnya. Sepanjang hidupnya dia udah melatih diri dia untuk memahami la ilaha illallah, selain mengucapkan dengan lisan sebagai zikir, juga dia memahami maknanya dan menjalankan konsekuensinya, gitu ya. Hukum-hukum yang berhubungan dengan la ilaha illallah, maksudnya tidak syirik kepada Allah, kemudian betul-betul mentauhidkan Allah, lebih dalam mempelajari ayat-ayat dan hadis-hadis tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu semua yang dilakukan. Sama juga dengan salat Ramadan, qiyam Ramadan. Beda sekali. Allah Maha tahu. Kita kalau jauh sebelum Ramadan kayak sekarang, walaupun nanti Ramadan bulan Februari, masih beberapa bulan, tapi kalau kita mempelajari dari sekarang dan kita niatkan dalam hati, semoga saja nanti kita tiba di Ramadan itu dan Allah mudahkan kita setiap malamnya akan maksimal mendapatkan sholat qiyam Ramadan dan juga meraih pahala, maka Allah akan memudahkan itu dibandingkan dengan orang yang baru niat nanti menjelang Ramadan. Kalaupun ada seseorang meninggal dunia sebelum Ramadan dan dia sudah niat dari hari ini pada saat belajar nanti kalau Ramadan saya akan qiyamul Ramadan, maka dia sudah dapat pahalanya. Karena kata Nabi SAW, man hamma bihasanatin walam ya'amalha kutiba lahu hasanatun kamilah. Siapa yang niat mengerjakan satu dari amal saleh, maka dicatatkan baginya lengkap pahala itu walaupun dia belum mengerjakannya. Fa in amilaha kutiba lahu asyru adhafiha. Kalau dia kerjakan nanti maka dia akan dapat 10 kali lipat. Berarti yang membuat 10 kali lipat nanti dilipat gandakan pahalanya kalau kita kerjakan adalah niat dari sebelumnya. Kalau kita akan mengerjakannya. Nah gitu ya. Nah seperti itu. Bahkan kata Nabi SAW, ila sab'amiyah du'ufin. Bahkan sampai 700 kali lipat kita bisa dapatkan pahalanya. Nah 700 kali lipat ini pasti ada sebabnya. Sebabnya itu karena kita memang lebih mengejar keutamaannya, kita sudah punya persiapan sebelumnya, kita mau mengemasnya, kita memarketingkan ibadah itu, menyampaikan pada orang lain, itu baru bisa dapat nanti maksimal pada saat kita kerjakan ibadah tersebut.
Selain daripada itu memang karena kita sedang membedah buku, maka kita membahas secara urut. Nah, karena ini urutannya memang adalah membahas ini, maka kita membahas sesuai dengan urutannya. Itu hadis yang sangat masyhur tentang masalah solat qiyam Ramadan, dan saya perlu ingatkan kembali, qiyam Ramadan, qiyamul lail, ya, tarawih, tahajud sama saja. Semuanya sama, itu solat malam. Ya, cuma berbeda-beda istilah saya, tapi semuanya sama. Perbedaan dasarnya adalah tarawih artinya santai, ya, karena dia dikerjakan begitu selepas solat ba'diyah isya. Ya, sementara solat-solat malam yang lainnya selain Ramadan dikerjakan itu selepas lewat malam, gitu ya. Maksudnya mulai dari, ya, paling afdalnya sepertiga malam, ya, dibagi 3 malam tersebut. Tapi kalau salat tarawih boleh dikerjakan di awal dan sudah diberikan keutamaan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini pernah kami sampaikan di bab tentang masalah puasa Ramadan berhubungan dengan qiyam Ramadan juga. Kalau Allah Subhanahu wa taala ingin memudahkan umat ini yang tidak pernah salat tahajud setahun penuh atau 11 bulan, maka minimal di Ramadan tercatat di buku amal mereka ada salat qiyam Ramadan atau qiyamul lail ataupun tahajud ini. Baik, hadis yang sangat masyhur adalah hadis yang pertama di bab ini, nomor, dan ini urutan 1195 dari awal belajar, berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan atas dasar iman, dia tahu ini adalah perintah Allah dan juga berharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dari hadis ini kita ambil pelajaran yang pertama, adanya anjuran untuk menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah, ya. Dan sekali lagi, jangan pernah berargumen atau mengikuti bisikan syaitan, kan cuman sunnah. Ya udah, hanya tarawihnya lewat. Juga jangan pernah lewatkan malam Ramadan kecuali harus ada tarawih. Ya. Jadi bukan berarti 1 bulan itu kita milih-milih, ya. Misalnya 2 minggu sholat, 2 minggu tidak, atau kecuali orang ada halangan syar'i seperti ibu-ibu lagi berhalangan, itu lain, ya. Tetapi kalau Anda bisa mengerjakan ini, maka tidak ada masalah, jauh lebih baik, ya. Jadi jangan lewatkan Ramadan kecuali malam Ramadan kecuali kita mengerjakannya. Dan memang ibadah itu sekali lagi sifatnya nanti di akhirat adalah akumulatif. Jadi semua digabungkan satu sama yang lain. Kalau ada yang mengatakan, saya kan cuman ketinggalan 1 malam dari malam Ramadan. Ya, 1 malam tetap itu bermakna. Karena dia nanti akan melengkapkan akumulasi dari total semua sholat malam kita. Gitu ya. Dan pasti akan beda antara kita sama orang yang menjaga sholat malam secara rutin. Gitu ya. Ya, seperti itulah. Dari hadis ini kita ambil pelajaran pertama, anjuran untuk menghidupkan malam Ramadan dengan sholat malam. Kemudian yang kedua, adanya anjuran untuk melakukan semua jenis ibadah, diantaranya sholat malam Ramadan karena keimanan. Jadi di sini betul-betul karena Allah, tidak ada unsur riyaknya. Pelajaran yang terakhir yang ketiga adalah pentingnya juga seseorang mengejar pahala. Dan ini yang pernah kita sampaikan, ya. Kalau ada yang bertanya, boleh nggak saya haji dan umrah supaya dosa saya dimaafkan? Memang itu tujuannya. Boleh nggak saya sedekah supaya penyakit saya sembuh atau saya ditambahkan rezeki? Memang itu tujuannya. Makin kita kejar apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sebuah perintah, maka makin maksimal kita dalam ibadah tersebut, ya. Jadi memang tujuannya mengejar keutamaan yang sudah dijanjikan. Makanya di sini dikatakan dan mengharapkan pahala dari Allah. Maksudnya memang dia kejar apa yang dijanjikan itu. Makanya pentingnya untuk mempelajari buku ini, sudah kita pelajari sampai 1195 hadis secara urutan. Semua berisikan keutamaan, ya. Supaya kita mengetahui bahwasanya, saya kalau kerjakan ini dapat ini, ya. Makin maksimal kita kejar semuanya, maka makin maksimal juga kita dalam ibadah tersebut, ya. Karena seseorang atau manusia itu memang biasanya kalau dijanjikan mereka akan semangat. Apa yang membuat seseorang itu mau bekerja sebagai pegawai sekian tahun? Karena ada gajinya. Dia tahu dia akan dapat balasan, gitu ya. Nah, tanpa kita samakan dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi memang Allah menjanjikan manusia di setiap ibadah, tidak ada satupun ibadah kecuali pasti ada balasannya. Ya, pasti ada balasan. Dan Allah mengatakan dalam firman-Nya kekal dalam Al-Qur'an, "Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab." Allah itu kalau sudah balas seorang hamba, maka tidak ada hitungannya lagi. Ya. Betul-betul balasannya akan membuat kita terpukau
ini gimana nih? Masa cuman buat sholat gini saja ternyata begini ya pahalanya. Nah seperti itu. Sampai-sampai ulama mengatakan orang-orang yang meninggal itu berharap dikembalikan ke dunia hanya untuk ibadah saja. Hanya untuk sujud sekali, hanya untuk baca satu ayat Al-Quran. Karena besarnya pahala ternyata dijanjikan oleh Allah dari ibadah-ibadah tersebut. Hadis kedua, dan ini penutupan di bab nomor 213, yaitu hadis nomor urutan 1196 dari awal kita belajar, berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraggibu fi qiyami Ramadhan min ghairi an ya'murahum fihi bi'azimah fayaqul man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rasulullah SAW menganjurkan qiyam Ramadan tanpa menetapkannya sebagai kewajiban atas mereka. Beliau bersabda, barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan atas dasar iman dan berharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau tadi hadis yang sebelumnya riwayat Bukhari Muslim. Dari hadis ini kita ambil pelajaran yang pertama, kedudukan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, karena beliau menyampaikan kepada kita kronologis hadis ini. Pelajaran yang kedua, bahwasanya adanya anjuran ya, untuk mengerjakan qiyam Ramadan. Dan umumnya orang kalau sudah terbiasa dengan qiyam Ramadan, dia tinggal menarik ya kebiasaan itu kepada bulan-bulan yang lainnya. Karena kalau Ramadan saja orang tidak sholat tarawih atau tidak sholat qiyamul lail, maka kapan dia akan sholat? Karena Ramadan umumnya semua muslimin mengerjakan ibadah ini, mayoritasnya gitu ya. Maka itu cara yang terbaik, lembaga pelatihan yang terbaik di mana kita bisa meningkatkan skill kita dari sisi spiritual atau keimanan untuk kita terapkan 11 bulan ke depan. Nanti Ramadan akan datang, kita tingkatkan lagi kualitasnya untuk jadi bekal 11 bulan ke depan sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi maksimal kita meraih pahala. Pelajaran ketiga yang diambil adalah bahwasanya qiyam Ramadan atau qiyamul lail hukumnya sunnah dan bukan wajib. Ya. Makanya dikatakan Nabi SAW tidak mewajibkannya atau tidak jadikan sebagai sebuah kewajiban. Pernah beliau keluar sholat, ya, kemudian di awal Ramadan, kemudian orang-orang pada ikut. Di malam kedua beliau tidak keluar. Ya, maka orang pada nunggu sampai azan subuh. Lalu Nabi SAW selepas sholat subuh mengatakan, saya tahu kalian menungguku dari semalam. Ya, dan saya sengaja tidak keluar karena kalau saya keluar bisa jadi wajib buat kalian. Ya, karena memang sholat tahajud dasarnya adalah sunnah. Tapi sekali lagi, sunnah pun jangan tersembunyi di belakang kata-kata sunnah. Katakan, cuman sunnah, udahlah saya nggak usah kerjakan. Sunnah juga perintah. Dan nanti akumulasi dihitung pada saat ditimbangan amal nanti. Akan menyesal itu. Sunnah-sunnah yang kita tinggalkan itu kita akan nyesal sekali. Karena memang ternyata itu besar pahalanya. Dan bagaimana bedanya derajat kita sama orang-orang yang rajin mengamalkan sunnah itu di surga itu jauh sekali. Ya, sangat jauh. Masih ingat hadis yang pernah saya sampaikan, Nabi SAW pernah keluar di malam hari pada saat bintang gemerlapan di langit. Kemudian beliau mengatakan, sungguh demi zat yang jiwaku dalam genggamnya, maksudnya demi Allah, nanti kalian akan melihat istana-istana di surga sebagaimana kalian lihat ya bintang-bintang tersebut. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah itu nanti istana para nabi-nabi? Kata Nabi SAW, bukan, orang-orang soleh dari umatku. Jadi Bapak Ibu coba bayangkan di malam hari lagi gemerlapan bintang-bintang, kita lihat ke langit, bagaimana bintang itu kita cuma bisa lihat cahaya. Kita nggak tahu bentuknya bagaimana, kita nggak tahu ada apa di sana. Maka begitulah nanti kita melihat istana orang-orang yang rajin mengerjakan ibadah itu. Jauh karena kita malas, kita cuma pas-pasan dengan yang wajib, mereka ikuti dengan sunnah, maka mereka jauhnya seperti kita di bumi, itu di bintang. Ya, jauh sana. Kita nggak tahu seperti apa fasilitasnya. Yang jelas pasti lebih istimewa dan lebih mewah daripada kita. Dan itu ditentukan sekarang. Di muka bumi ini pada saat kita masih hidup. Tidak bisa ditentukan di akhirat. Kalau kita masih bisa mengejar prestasi di akhirat, mungkin kita bisa menundanya. Masalahnya tidak bisa. Sekali Anda kerjakan di sini, itulah penentu nanti derajat Anda di surga. Maka setiap orang harus jeli dalam memikirkan dan mengejar keutamaan-keutamaan ibadah seperti ini. Tentu yang terakhir yang bisa diambil pelajarannya yang keempat adalah bahwasanya ya orang yang mendirikan sholat ibadah apapun karena Allah termasuk qiyam Ramadan dan mengejar pahalanya maka akan mendapatkan keutamaan. Kalau di sini akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Dan pernah kami sampaikan pengampunan dosa berarti kita mendapatkan dua manfaat. Yang pertama kita selamat dari hukuman sebagai konsekuensi daripada dosa yang kita buat. Selamat dari hukuman tersebut. Yang kedua, kembalinya fasilitas yang tertahan karena dosa itu. Ya, itulah manfaat daripada pengampunan dosa.
Karena dosa itu kan sama dengan pelanggaran. Semua pelanggaran berarti sangat dekat dengan hukuman. Nah gitu ya. Nah hukumannya dihilangkan dengan kita diampuni. Dan yang kedua, fasilitas yang tertahan. Contoh misalnya ada orang kerja di kantor, dia bisa tertahan fasilitasnya. Kayak gajinya bisa dipotong atau bonusnya bisa tidak diberikan atau misalnya tidak naik jabatan hanya karena dia ugal-ugalan dalam kerja. Nah seperti itu. Nah orang kalau diampuni dosanya, diputihkan kesalahannya di perusahaan, tidak lagi dihukum dan dia bisa mendapatkan kembali fasilitasnya. Nah seperti itulah. Itu manfaat diampuni dosa-dosa. Sekarang kita masuk ke bab 214, bab keutamaan Qiyam, Lailatul Qadar dan keterangan tentang malamnya yang paling diharapkan. Itu tidak asing buat kita, Lailatul Qadar, Laila artinya malam, Qadar adalah kemuliaan. Dan kembali kami ingatkan, walaupun ini setahun sekali, beda antara orang yang dari hari ini, detik ini kita lagi pelajari niat dalam hati, ya Allah semoga, atau kita berdoa semoga engkau berikan aku mendapatkan Lailatul Qadar yang banyak ke depan, bukan cuma satu kali, minta maksimal yang Allah berikan, ya 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun ke depan, Allah alam kita nggak tahu. Ada orang di muka bumi sekarang hidup sampai 120, 130 tahun, bukan mustahil. Ya, beberapa orang di Masjid Nabawi itu ada orang kemarin viral ceritanya karena dia jalan menuju ke masjid sudah sangat tua, diajak ngomong oleh seseorang, waktu ditanya umur anda berapa dia bilang 100 tahun, masih jalan menuju ke Masjid Nabawi. Ya. Ditanya, apakah anda punya istri? Ada. Terus dia tunjuk, tapi semuanya sudah ada di Baqi, sudah meninggal, ya, di kuburan Baqi. Tapi dia masih mengerjakan sholat, ya. Allah SWT berikan keberkahan, tergantung anda meminta kepada Allah seperti apa. Yang penting dipanjangkan umur di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cuman sekali setahun. Jadi untuk mendapatkan Lailatul Qadar harus betul-betul berazam dan niat dalam hati, harus selalu mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau masih ingat pernah kami sampaikan para sahabat itu kalau pas Idul Fitri mereka berdoa sampai 6 bulan ke depan agar amal-amal mereka yang lalu diterima. Ya, selama Ramadan. 6 bulan selanjutnya menjelang menuju ke Ramadan lagi, itu mereka mohon agar disampaikan di bulan Ramadan. Nah, sekarang ini saatnya kita berdoa juga agar kita disampaikan Ramadan. Begitu yang dilakukan oleh para salafus saleh. Jadi jauh sebelumnya mereka sudah berdoa. Dan ini berarti mereka sudah menang star orang yang kerjakan ini dibandingkan orang nanti kalau tiba masa tiba akal, ya sudah nanti tiba Ramadan baru saya pikirkanlah, keingatkan kembali keutamaan Ramadan, dengan orang yang dari awal sudah niat untuk itu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang Lailatul Qadar yang hanya setahun sekali, sangat masyhur tentunya ayat-ayat dalam surah Qadar ayat 1 sampai ayat 5 yang berbunyi Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami benar-benar telah menurunkan Al-Quran pada malam qadar itu, malam kemuliaan. Dan di sini muliahnya malam itu karena Allah turunkan Al-Quran. Dan semua yang dinisbatkan pada Al-Quran pasti mulia. Pasti termuliakan karena Al-Quran. Nabi Muhammad SAW memiliki kedudukan karena ya, diberikan Al-Quran. Jibril AS disebut karena memang membawa Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Orang-orang dari kalangan manusia yang hafal Al-Quran pasti mulia di mata manusia. Gitu ya. Jadi memang mereka punya kedudukan. Allah SWT muliakan dengan Al-Quran. Makanya malam itu jadi mulia karena malam diturunkannya Al-Quran. Dan tahukah kamu apa malam mulia itu atau malam qadar atau malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Sudah pernah kita jelaskan semua amal yang Bapak Ibu kerjakan maka dilipat gandakan sama dengan 1000 bulan atau lebih baik bahkan dari itu, atau 83 tahun plus 4 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh, ini nama lainnya Jibril alaihissalam, dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan sejahtera malam itu sampai terbit fajar. Dalam ayat yang lain, surah Dukhan ayat 3 Allah juga menyebutkan tentang Lailatul Qadar, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Al-ayah. Maksudnya ada lanjutan ayat tapi ini saksi bahasan diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah. Terjemahannya sungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi. Ya. Kita masuk langsung hadits pertama tentang sholat qiyam di malam Lailatul Qadar. Dan ini menandakan berarti amal yang paling afdal anda kerjakan di Lailatul Qadar adalah sholat. Adalah sholat, bukan di pasar, bukan urus jahitan baju lebaran, ya. Baju lebaran dari sekarang,
tukang jahit masih kosong, harga kain masih murah, nah, banyak boleh model-model milih ya. Kalau nanti Lailatul Qadar itu sayang banget itu malam tidak ada lagi urusan dunia, begadang untuk ibadah kita kepada Allah. Ini malam lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan cuma sekedar baca subhanallah, semua ibadah. Usahakan di malam itu rangkum semua ibadah, kerjakan semua. Ya sholat malamnya, ya sedekahnya, ya silaturahim keluarganya, ya berzikirnya, ya baca Qur'annya, semua kerjakan. Walaupun sedikit-sedikit. Karena semuanya akan dilipat gandakan lebih dari 1000 bulan. Ya. Hadis pertama dalam bab ini, nomor 1197 dari awal kita belajar, berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, "Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang melakukan salat di malam Lailatul Qadar atas dasar iman dan berharap pahala dari Allah, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Kalau tadi hadis sebelumnya, siapa yang mendirikan malam Ramadan sepanjang 1 bulan penuh, iman dan harapkan pahalanya, diampuni dosa yang lalu. Kalau ini 1 malam saja, di malam itu saya dikerjakan qiyamul lail, cukup untuk menambah pengampunan dosa kita. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kalau kita sudah sholat qiyam Ramadan tadi di bab yang sebelumnya, kita komitmen jaga setiap malam, terus kita dapat pengampunan dosa. Lalu untuk apa pengampunan dosa lagi di malam Lailatul Qadar? Bapak Ibu sekalian, pengampunan dosa yang telah lalu bukan juga berarti semua dosa kita sudah habis. Bisa saja pengampunan dosa yang lalu setahun, 2 tahun. Mungkin dosa kita 5 tahun, mungkin 7 tahun. Makanya kita butuh terus pengampunan dosa. Ya. Jadi memang di sini tidak bentrok antara pembersihan dosa dengan sholat qiyam Ramadan selain Lailatul Qadar, dan ditambah dengan Lailatul Qadar, ini berarti memperkuat dan mempertegas bahwasanya dosa-dosa kita akan dihabiskan. Kalaupun misalnya sampai seseorang betul-betul suci sekali di sisi Allah, dia tidak ada dosa, ya, maka semua pengampunan dosa ini dicatat sebagai pahala. Itu akan menambah pahala buat dia, ya, berlipat-lipat ganda. Seperti misalnya kita lagi tidak sedang berdosa, tapi kita istighfar kepada Allah. Istighfar ini adalah ibadah, walaupun sedang tidak ada dosa. Makanya Nabi SAW mengatakan, aku beristighfarlah kalian, karena aku istighfar kepada Allah setiap hari 100 kali. Nabi sedang tidak buat dosa, tapi itu akan menjadi penambah nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Luqman Al-Hakim menasihati anaknya, mengatakan, sungguhnya ada waktu-waktu mustajab doa, maka kalau kau temukan itu, maka perbanyaklah istighfar kepada Allah. Beliau bukan suruh anaknya minta rezeki, minta kebahagiaan dunia akhirat, istighfar kepada Allah. Karena kalau tidak dijadikan sebagai pembersihan dosa, dia akan dicatat pahala yang maksimal. Dari hadis ini adanya anjuran untuk mendirikan Lailatul Qadar dengan sholat, ya. Dan tentu pelajaran yang kedua, yaitu karena keimanan dan mengharapkan pahalanya sehingga mendapatkan pengampunan dosa. Oleh karena itu malam ini, terutama 10 terakhir Ramadan, habis, sudah tidak ada urusan dunia lagi, sudah selesai, semuanya disiapkan dari sebelumnya, gitu ya, supaya jangan luput dari kita Lailatul Qadar. Selanjutnya hadis nomor 2 di bab ini, nomor 1198 dari awal belajar, bumi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna rijalan min ashabin Nabi SAW uru Lailatul Qadri fil manami fi as-sab'il awakhir, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, أرى رؤياكم قد تواطعت في السبع الأواخر ومن كان متحريها فليتحرى في السبع الأواخر. Bahwa beberapa sahabat Nabi, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, melihat dalam mimpinya malam Lailatul Qadar, atau melihat malam Lailatul Qadar dalam mimpi terjadi di 7 malam terakhir sebelum akhir Ramadan. Maka Rasulullah SAW bersabda, saya melihat mimpi kalian sepakat di 7 malam terakhir, karena itu barang siapa yang mencarinya, hendaknya mencarinya di 7 malam terakhir. Diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Dari riwayat ini kita bisa ambil pelajaran yang pertama, kedudukan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, di mana beliau yang menyampaikan kepada kita tentang kejadian atau kronologis hadis ini. Pelajaran yang kedua, adanya ru'ya sadiqah namanya, mimpi yang benar. Ya.
Jadi ada dua jenis mimpi, ada ru'ya shadiqah, ada al-hilm. Ru'ya shadiqah itu mimpi benar yang Allah berikan kepada orang-orang beriman. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya mimpi yang benar bagian daripada mukjizat kenabian. Ya. Dan memang mimpi orang-orang beriman ini makin dekat dengan Allah, maka makin nyata mimpi itu. Tentu mimpi ini juga dilihat kondisi dan keadaan orang tersebut ya. Seperti misalnya memang dia sangat soleh dan dia mimpi hal-hal yang benar. Seperti contoh dia mimpi masuk ke surga, dia mimpi melihat neraka misalnya ya. Dia mimpi melihat Ka'bah dan segala macam hal. Baik-baik semuanya ya. Jadi kalau hal-hal yang dilihat adalah buruk tetap namanya hilm dari syaitan. Seperti Nabi SAW pernah di pagi hari bertanya kepada para sahabat, adakah yang lihat mimpi tadi malam? Kalau ada maka disampaikan kepada beliau. Ada satu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, semalam saya mimpi kepala saya copot lalu gelinding. Ya. Maka saya mengejar kepala saya. Kata Nabi SAW, janganlah seseorang di antara kalian menceritakan tentang permainan syaitan pada dirinya di saat dia tidur. Gak ada orang kepalanya copot baru dia masih hidup bisa lari. Ya, mengejar kepalanya sendiri. Maka ini dari syaitan. Dan sudah diajarkan Nabi SAW, siapapun yang mimpi buruk maka dia harusnya membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim lalu meniup ke sebelah kiri 3 kali dan mengubah posisi tidurnya serta dalam riwayat lain tidak menceritakan kepada siapapun. Karena kalau dia lakukan itu maka mimpi itu tidak akan mengganggunya. Mimpi itu tidak akan mengganggunya. Nah di sini para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim adalah manusia-manusia pilihan di mana mayoritas mereka pada saat mereka bertanya satu sama yang lain, kira-kira malam keberapa ya Lailatul Qadar, karena masih dirahasiakan, maka mereka hampir ya mayoritasnya mimpi melihat itu terjadi di malam-malam ganjil di 7 hari terakhir. Di 7 hari terakhir. Maka Nabi SAW setelah mengetahui itu beliau mengatakan, sesungguhnya kalian sepakat Allah perlihatkan dalam mimpi di 7 terakhir, maka siapa yang mengejarnya, kejarlah di 10 malam atau 7 malam terakhir. Di 7 malam terakhir. Pelajaran pertama adalah kedudukan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Pelajaran yang kedua adalah adanya ru'ya shadiqah, mimpi yang benar bagi orang-orang beriman. Kemudian pelajaran yang ketiga, bahwasanya Nabi SAW menganjurkan mengejar Lailatul Qadar di 7 malam terakhir. Di 7 malam terakhir. Tapi ini bukan berarti seseorang ya tidak ibadah maksimal dari awal Ramadan. Yang dimaksud sini yataharraha atau mutaharriha falyataharraha. Kalau orang yang mau mengejarnya maksudnya memaksimalkan setelah dia ibadah sebelumnya. Contoh volume ibadah dari awal Ramadan kalau kita ambil persentase 100. Misal contoh dia sudah sampai level 80. Nanti di 7 hari terakhir Ramadan dia naikkan ke 90 atau 100. Ya, bukan berarti dia dari awal Ramadan cuma 10 saja, kemudian nanti dia berharap tiba-tiba jadi 90 di 10 terakhir Ramadan. Itu kayaknya nggak mungkin. Ya. Karena orang sudah terbiasa dengan pola yang dia terapkan. Ya. Berapa banyak orang dari azan, buka puasa, duduk depan TV, nonton, maghribnya saja telat. Gitu kan. Sibuk dengan buka puasanya, padahal sunnah Nabi SAW adalah makan kurma, dan setelah itu minum air, lalu pergi ke sholat dulu. Jangan kagetkan perut kita, ini sudah sering kita sampaikan. Ya. Karena semua anggota tubuh ini punya hawa nafsu. Mata itu punya hawa nafsu, mulut punya hawa nafsu, kemaluan punya hawa nafsu, tangan dan kaki semua punya hawa nafsu. Makanya kata Nabi SAW, semua itu punya bagian dari perzinahan. Ya. Hati-hati, mengontrol juga. Jadi tidak semua apa yang kita lihat, lalu kita pengen, lalu kita ikuti kemauan itu. Tidak, kita lihat maslahat dan mudaratnya. Pernah kami sampaikan, Syekh Sulaiman Rahili Hafidhullah, salah satu guru kami menyampaikan di daurah waktu itu, tahapan dalam mengontrol diri itu yang pertama perasaan, itu yang paling bawah. Harus ini perasaan dihadapkan kepada akal, akal di atas perasaan. Baru nanti akal itu dihadapkan ke syariat. Contoh misalnya, kita lagi pengen makan makanan yang pernah kita makan, tapi jaraknya jauh. Contoh kita pernah satu hari ke Semarang, makan nasi goreng di sana enak. Tiba-tiba perasaan kita pengen makan lagi nasi goreng itu. Jangan langsung beli tiket berangkat ke Semarang gara-gara nasi goreng gitu kan. Tapi coba hadapkan dengan akal kita. Nanti akal akan mengatakan tempatnya jauh, nggak usah. Kita kayak diskusi dengan diri kita sendiri. Akal itu pengontrol perasaan.
apapun yang sedang terbawa dengan perasaan, kontrol dengan akal kita. Nanti akal ini dikontrol oleh syariat. Pada saat akal sudah mau ambil satu keputusan, hadapkan lagi. Dibolehkan atau tidak dalam syariat. Itu akan aman kita jalan. Tetap syariat di atas daripada perasaan dan akal. Dan jangan dibolak-balikkan ini. Ya. Banyak orang syariat di nomor 3 kan didahulukan akal dan perasaannya. Gitu. Apalagi yang dominan perasaan. Ini semuanya salah. Syariat itu pun salah. Kenapa anak saya mati, kenapa saya sakit, kenapa terjadi ini dan itu. Dia protes syariat Allah subhanahu wa ta'ala karena dia dominankan perasaannya. Ini tidak benar. Atau orang terlalu mentuhankan tanda kutip mendahulukan akalnya. Apa yang cocok bagi dia secara akal, maka dia ambil syariat. Kalau tidak ya sudah. Bahkan di masa kita sekarang ada keluar istilah Al-Quran butuh direvisi. Ya. Karena tidak sesuai, tidak relevan dengan waktu lagi. Sebenarnya yang butuh direvisi itu otak dia. Ya, bukan Al-Quran. Bagaimana caranya Al-Quran direvisi perkataan Allah subhanahu wa ta'ala? Ini kenapa? Karena dia dahulukan akalnya. Dia tidak jadikan urutan kayak tadi. Ya, contohnya. Maka ini pelajaran yang ketiga yang bisa diambil tentunya dari hadis kita. Baik, kita masuk sekarang di hadis selanjutnya. Nomor 1199 berbunyi dari awal kita belajar urutannya. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata karena Rasulullah SAW yujawiru fil ashr al-awakhir min Ramadan wa yaqul taharru lailatul qadri fil ashr al-awakhir min Ramadan. Rasulullah SAW beriktikaf 10 malam terakhir bulan Ramadan dan beliau bersabda, carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Hadis ini muttafaqun alaih. Dari hadis ini kita ambil pelajaran yang pertama, kedudukan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha karena beliau menceritakan kepada kita ya penyampaian Nabi sallallahu alaihi wasallam atau keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam mengejar Lailatul Qadar. Pelajaran yang kedua, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan secara fi'liyah perbuatan beliau kalau beliau mengejar Lailatul Qadar di 10 terakhir Ramadan. Kalau tadi riwayat sebelumnya beliau menanggapi mimpi para sahabat dan beliau mengatakan karena mimpi kalian sepakat, ya udah kejarlah di 7 terakhir. Nah, di sini tidak bentrok satu sama yang lain. Bisa bermakna hadis yang sebelumnya adalah di tahun itu para sahabat mimpi rata-rata di 7 terakhir. Maka bukan mustahil, yang maksud Nabi SAW adalah di tahun ini karena kalian mimpi semua 7 terakhir, maka kejarlah di 7 terakhir Ramadan. Nah, itu maknanya. Karena kan Lailatul Qadar itu pindah-pindah di malam-malam ganjil. Maka karena tahun itu para sahabat mimpi 7 terakhir sebelum akhir Ramadan, maka Nabi menyampaikan hadis itu untuk tahun itu. Tetapi hadis Aisyah lebih umum. Ini yang sering terjadi, Nabi SAW justru mengejar 10 terakhir Ramadan. Berarti tidak bentrok satu sama yang lain. Kalau tadi hadis sebelumnya adalah kasuistik mimpi sahabat, berarti cuma hanya tahun itu berlaku. Dan di hadis sesudahnya yang 1199 ini adalah secara umum, globalnya gitu ya. Jadi pelajaran yang pertama kedudukan Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, kemudian pelajaran yang kedua bahwasanya kebiasaan Nabi SAW mengejar Lailatul Qadar di 10 terakhir Ramadan, dan ini lebih global maknanya. Maksudnya setiap tahun harusnya seperti ini, ya. Dan pelajaran yang ketiga adanya perintah atau anjuran untuk i'tikaf, mengikat diri di masjid. Ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan, cuma perempuan lebih ketat sedikit syaratnya, ya. Seperti tidak boleh safar keluar kota, ya, kecuali dengan mahramnya misalnya, atau dia i'tikaf dalam kondisi tidak diridhoi oleh orang tuanya kalau belum menikah, atau meninggalkan kewajiban bersama suami atau suami tidak ridho, tidak boleh i'tikaf. Dan i'tikaf hukumnya sunnah, gitu ya. Tapi di saat seseorang berstatus janda, dia memang anak-anaknya sudah pada besar, ummahatul mukminin i'tikaf setelah meninggalnya Nabi SAW. Mereka i'tikaf di 10 terakhir Ramadan, itu ya. Dan i'tikaf ini umumnya 10 terakhir Ramadan, kecuali di akhir-akhir hidup kita. Kalau sudah sangat berumur, maka lebih giat lagi. Dalam riwayat lain dikatakan, Nabi SAW selalu i'tikaf di 10 terakhir Ramadan, kecuali di tahun terakhir beliau meninggal, beliau i'tikaf 20 terakhir Ramadan. Ya, 20 terakhir Ramadan. Maksudnya makin dekat dengan ajal, harusnya kita makin rajin beribadah. Nah, seperti itu yang dimaksudkan. Kemudian juga di sini ada anjuran dari Nabi SAW, ini menandakan makna global, dan kejarlah kalian Lailatul Qadar di 10 terakhir Ramadan. Maksudnya itu umumnya setiap tahun. Kalau tadi hadis sebelumnya itu adalah kasuistik karena mimpi sahabat. Hadis selanjutnya nomor 1200 dari awal kita belajar. Ini Masya Allah nih, Bapak Ibu sudah belajar 1200 hadis, ya.
Itu biasanya kalau di masa dulu, orang kalau sudah belajar 40 hadis dan menguasainya, itu sudah bisa jadi rujukan di beberapa hal. Ya. Ya, makanya Imam Nawawi menulis ada Arba'in Nawawi, penulis buku ini. Beliau tulis buku 40 hadis pilihan yang masyhur, dipelajari juga oleh banyak orang. Di awal-awal buku beliau sebutkan di situ hadis tentang masalah orang yang mempelajari, keutamaan orang yang pelajari 40 hadis. Ya, itu sudah punya keutamaan tersendiri. Anda sudah belajar 1200 hadis dengan akan kita baca ini. Itu yang berurut ya. Kalau dengan tambahan-tambahan syarah yang kita sampaikan mungkin sudah mendekati 2000 barangkali ya. Baik, hadis nomor 1200 ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, taharrul lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar itu di malam ganjil dari 10 malam terakhir Ramadan. Diriwayatkan oleh Bukhari. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, Lailatul Qadar terjadi di malam ganjil. Kalau hadis sebelumnya tadi hanya mengatakan kejarlah Lailatul Qadar di 10 terakhir Ramadan, tidak disebutkan malam ganjil atau malam genapnya. Tapi riwayat nomor 1200 mengerucut lagi bahwasanya dia terjadi di malam ganjil dan ada penyebutan kata-kata witr. Ya. Kejarlah Lailatul Qadar itu di malam ganjilnya. Ya. Mayoritas ulama mengatakan berarti dia terjadi di malam ganjil. Ada juga pendapat lain yang mengatakan bisa saja Lailatul Qadar tidak terjadi di malam ganjil, tapi di 10 terakhir Ramadan. Sehingga orang tidak perlu memilih ini ganjil atau genap. Ya. Dan sabda Nabi SAW, taharrau, kejarlah, maksudnya maksimalkan di malam ganjil tanpa melupakan malam genap. Karena kalau kita mau kolerasikan antara hadis ini dengan hadis sebelumnya, berarti menandakan sabda Nabi sebelumnya di nomor 1199, kejarlah Lailatul Qadar di 10 terakhir Ramadan, maksudnya ganjil ataupun genap sama. Di hadis nomor 1200, kejarlah di malam-malam ganjilnya. Bukan berarti kita lupakan hadis sebelumnya, oh berarti kita fokus ganjil saja, tidak. Maksudnya, malam 10 terakhir Ramadan kejar semua. Anggap Lailatul Qadar terjadi setiap malam. Tetapi di malam ganjilnya lebih rajin lagi ibadah. Nah begitu maknanya. Kenapa kita jelaskan ini Bapak Ibu sekalian? Karena banyak orang, kan sekarang malam apa nih dihitung sama dia? Oh malam 22, bukan Lailatul Qadar. Misal. Atau malam 24, bukan. Ini keliru, bukan begitu pemahamannya. Pemahamannya sekali lagi adalah dua buah hadis ini, 1199 dan 1200 tidak bentrok. Nabi SAW dikatakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha di hadis nomor 1199, beliau beriktikaf 10 terakhir Ramadan dan beliau mengejar Lailatul Qadar di malam-malam itu. Berarti menandakan genap atau ganjil beliau selalu berusaha mengejarnya. Di hadis nomor 1200 Nabi SAW bilang kejar Lailatul Qadar, maksudnya lebih rajin lagi ibadah di malam ganjilnya, tapi jangan lupakan genapnya. Nah, dengan ini, pemahaman ini, maka Anda bisa kolerasikan semua hadis. Karena kalau Anda pilih salah satunya, Anda mengatakan, oh, saya pegang hadis nomor 1200 saja deh, yang penting ganjil. Berarti Anda kan pasti malas di malam genapnya. Ya, karena Anda hitung, ini kan malam 24. Dan di antara pendapat ulama yang mengatakan tadi yang baru kami sampaikan itu, mereka menjelaskan, hikmah Allah Subhanahu wa taala. Malam ganjil ini kan berputar ya. Contoh misalnya kita di sini di Indonesia malam genap. Mungkin di negara lain lagi malam ganjil. Bukan mustahil itu Lailatul Qadar, berarti harusnya terjadi di semua tempat. Paham nggak? Gitu ya. Jadi kalau kita misalnya cuma kejar malam ganjil di tempat kita, misal kita pas genap di tempat lain lagi ganjil, bisa saja Lailatul Qadar itu. Sementara malam itu cuma satu kali. Ya itu. Berarti walaupun genap di tempat kita, ganjil tempat negara lain, mungkin itu saja Lailatul Qadar. Walaupun kita terjadi di genap. Karena di hadits nomor 1199 menyebutkan 10 malam semuanya. Tanpa menyebutkan ganjilnya. Bisa tangkap pesannya ya. Jadi hati-hati dengan ini ya. Ini sedikit salah faham saja, maka kita akan malas ibadah. Lewatlah Lailatul Qadar yang sangat mahal tadi. Makanya 10 harinya, mau malam ganjil, mau malam genapnya, tetap kita berusaha. Anggap setiap malam di 10 Ramadan adalah Lailatul Qadar. Kita anggap begitu. Cuman di malam ganjilnya kita lebih rajin ibadah. Nah seperti itu. Kemudian hadis selanjutnya nomor 1201. Dan bab kita ini sampai 1203 ya.
1201 bermula dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, karena Rasulullah SAW idza dakhala al-ashrul awakhir min Ramadan ahya al-laila wa aikadha ahla wa jadda wa shadda al-mi'zar. Bila 10 akhir Ramadan telah masuk, Rasulullah SAW menghidupkan malam, membangunkan keluarganya, bersungguh-sungguh dan mengencangkan kain sarungnya. Muttafaqun alaih di sebelahnya, ini bagi yang baru ikut mungkin di kelas kita, artinya Bukhari Muslim. Ya, disepakati oleh, hadis ini disepakati oleh dua orang syekh ini, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Disebutkanlah muttafaqun alaih. Baik, hadis ini kita ambil pelajaran yang pertama, kedudukan Aisyah radhiyallahu anha sebagai ummul mukminin radhiyallahu, di mana beliau menyampaikan kepada kita tentang kejadian dan sikap serta perbuatan Nabi SAW ini. Pelajaran yang kedua, bahwasanya pentingnya seseorang lebih rajin beribadah di sholat malam, walaupun kita sudah sebutkan ya di bab yang sebelumnya tadi, ya, bab nomor 213 tentang anjuran menghidupkan qiyam Ramadan atau salat tarawih, itu tidak bisa dipisahkan dengan menghidupkan malam di 10 terakhir Ramadan. Jadi jangan Anda 20 hari itu malas salat malam tarawihnya, baru Anda masuk mau rajin di 10 terakhir Ramadan. Itu akan berat. Ya, itu akan berat. Tapi orang yang dari awal Ramadan sudah terbiasa, ya ibarat mobil mestinya sudah panas, itu tinggal gas saja, ya. Nah, seperti itu di 10 terakhir Ramadan. Jadi pelajaran yang kedua yang dari hadis, yang pertama kedudukan Aisyah. Karena pelajaran yang kedua adalah pentingnya seseorang mendirikan malam di malam-malam Ramadan, terutama di 10 terakhir Ramadan, tanpa tentu melewatkan malam-malam yang lainnya. Di sini maksudnya di 10 terakhir Ramadan lebih menghidupkan malam. Makna menghidupkan malam ini lebih banyak begadang. Memang malam begadang itu ya. 10 terakhir Ramadan itu malam kita begadang. Bukan kita habiskan dengan tidur atau hal-hal yang sia-sia. Pelajaran yang ketiga bisa diambil adalah pentingnya seseorang kalau mau mengerjakan sholat malam membangunkan keluarganya. Pasangan hidup, anak-anak ya. Sholat sama-sama. Kita membiasakan mereka untuk bangun mengerjakan sholat ini. Pelajaran yang keempat, pentingnya seseorang selalu meningkatkan kualitas daripada ibadahnya. Diambil dari potongan hadis, wajadda wa syaddal mi'zar. Nabi SAW lebih rajin lagi dan lebih mengencangkan kain sarungnya. Orang kalau mau sampai ke garis finish supaya dia menang, walaupun dia capek, maka dia harus lebih semangat. Ya gak? Berapa banyak orang yang sudah berasa dekat garis finish dilombahin atau dilewatin oleh rivalnya atau musuhnya. Karena dia malas-malasan. Justru kalau kita mau sampai ke garis finish dan tetap mempertahankan juara kita, kita harus tetap lebih semangat. Lebih menyiapkan tenaga supaya kita lebih giat. Nah, itu yang dimaksudkan dengan potongan ini. Jadi Nabi SAW justru di 10 terakhir itu lebih bersungguh-sungguh dan lebih mengencangkan kain sarungnya. Ya. Dan ini sebenarnya ditarik dalam semua jenis ibadah ya. Kita harusnya lebih semangat dalam mengerjakan semua jenis ibadah. Dua buah hadis yang terakhir dari bab kita ini, nomor 1202 dan 1203 ya. Kita akan baca 1202 dulu, berbunyi dari Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah SAW yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairi, wa fil ashril awakhir minhu ma la yajtahidu fi ghairi. Rasulullah SAW bersungguh-sungguh dalam beribadah di bulan Ramadan melebihi bulan-bulan lainnya. Beliau bersungguh-sungguh dalam beribadah di 10 akhir Ramadan melebihi malam-malam lainnya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari riwayat ini kita ambil pelajaran pertama, sekali lagi terulang kedudukan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, karena beliau menceritakan kepada kita tentang sikap dan perbuatan Nabi SAW yang lebih rajin beribadah di 10 terakhir Ramadan. Pelajaran yang kedua, pentingnya seseorang menaruh perhatian khusus untuk bulan Ramadan dengan berdoa agar disampaikan di Ramadan, dengan berdoa agar dimaksimalkan bisa ibadah di Ramadan, ya, dan mendapatkan keutamaan-keutamanya dan jauh sebelum Ramadan. Sudah kita sampaikan tadi, para salaf mereka berdoa bahkan 6 bulan sebelum Ramadan agar disampaikan ke Ramadan itu, ya. Dan ini bukan berarti selain Ramadan tidak rajin, karena momentum Ramadan adalah bulan pelatihan agar kita menarik apa yang sudah kita dapatkan di Ramadan, kita jadikan bekal kita 11 bulan ke depan. Ramadan akan datang, kita tingkatkan lagi dari kualitas kita yang tahun lalu. Misalnya tahun lalu kita hanya khatam 1 kali, nanti kita harus khatam 2 kali. Mungkin yang lalu kita hanya sekedar
bersedekah misalnya tonton ini angkanya 10 juta, sekarang saya harus bersedekah 15 juta, dinaikkan kualitasnya gitu ya, dinaikkan secara kualitas. Pelajaran yang ketiga, bahwasanya pentingnya seseorang lebih rajin lagi di akhir-akhir Ramadan, ya, lebih giat lagi dibandingkan hari-hari yang lain. Dan ini yang kita sampaikan tadi, berarti bukan berarti malas-malasan dulu baru rajin 10 terakhir Ramadan, tidak. Dia udah rajin dari awal Ramadan, tapi di 10 terakhir lebih rajin lagi. Nah, makin dekat garis finish, maka kita harus makin rajin supaya kita bisa mendapatkan kejuaraan, ya, atau kita bisa juara. Ingat, saya pernah sampaikan ya, perbedaan amal soleh dengan dosa. Kalau orang buat dosa, dia masih bisa bertaubat dan istighfar kepada Allah lalu dibersihkan. Oke, selesai. Tapi, dan semua orang bisa lakukan ini. Tapi amal soleh nggak bisa. Sekali luput dari kita, dari kesempatan di saat itu, kita nggak bisa perbaikin. Nggak bisa kita perbaikin. Ya. Contoh nggak usah jauh-jauh lah. Tadi pagi kalau ada orang tidak sholat duha, sholat sunnah. Lalu kemudian misal di majelis ini saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, ada hadis yang disahihkan oleh sebagian ulama hadis, kata Nabi SAW, Allah berfirman, wahai anak Adam, ruku'lah untukku 4 rakaat di awal pagi, aku akan penuhi hajatmu pada hari itu. Lalu kemudian ada yang termotivasi, oh ternyata orang sholat duha 4 rakaat, hajatnya hari itu dipenuhi ya. Lalu dia berpikir untuk sholat, bisakah dia sholat sekarang? Tidak bisa, karena sudah lewat waktunya. Ya, beda dosa. Dosa pernah kita lakukan 5 tahun sebelumnya, lalu kita tobat sekarang, masih dimaafkan. Tapi amal soleh nggak bisa. Nah ini yang menjadi masalah ini. Banyak orang tidak paham poin ini. Sehingga dia tidak mempersiapkan dirinya, justru sibuk dengan amal soleh. Yang itu kalau luput dari dia tidak bisa diulangi. Tidak bisa diulangi, ya. Dan saya sudah bilang juga di kelas kita ini, pernah saya sampaikan pertemuan yang lalu, saya ingatkan lagi. Saya ingatkan tentang masalah akumulasi amal. Kalau Anda selalu mengikuti bisikan syaitan, kan tadi teman saya atau istri atau suami saya sholat duha, kan cuma 2 rakaat. Anda melihat 2 rakaat di waktu itu. Anda tidak menghitungnya secara akumulasi. Ini keliru. Karena ditimbangkan amal nanti bukan cuma 1 kali, tapi akumulasi. Artinya, kalau Anda selalu mengatakan, itu kan cuma 2 rakaat. Lalu Anda tinggalkan nih. Baik, berjalan waktu. Besok Anda akan mengatakan 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau 1 tahun, kan 365 hari. Kali 2 rakaat, kan banyak banget. Kalau sudah 2 tahun, kalau sudah 3 tahun, kalau sudah 4 tahun, 10 tahun, Anda baru engah nih setelah 10 tahun, oh saya mau sholat duha. Yang 10 tahun yang lalu kerjakan teman Anda sudah lewat. Tidak bisa kita kejar dia. Mustahil itu. Ya. Orang yang sudah sholat 50 tahun dengan orang yang baru taubat 3 tahun lalu sholat, mana bisa disamakan? Nggak mungkin sama, gitu kan? Orang yang rutin setiap hari sedekah dengan orang yang sedekah cuma hari Jumat saja sekali sepekan, bagaimana bisa disamakan? Nggak mungkin. Allah itu maha adil, gitu kan? Dan ini keputusan di tangan Bapak Ibu sekalian. Jangan luput kesempatan amal soleh itu. Karena sekali luput tidak bisa kita perbaikin. Susah kita perbaikin. Ketinggalan yang sudah ketinggalan, gitu ya. Setiap amal soleh yang luput dari kita tidak bisa kita perbaikin. Itu nggak mungkin. Oleh karena itu, sudahlah yang berlalu sudah. Sekarang mulai ke depan maksimal dalam mengerjar ibadah tersebut. Ya, ingat nasihat Hasan Basri kepada seseorang yang datang kepada beliau. Kebetulan sudah sangat tua, umurnya 60 tahun. Hasan Basri tanya, umur Anda berapa? Dia bilang 60 tahun. Lalu kata Hasan Basri, kalau begitu sudah selama 60 tahun Anda menuju ke Tuhan Anda. Dan sebentar lagi Anda akan sampai. Orang itu kaget, lalu dia mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Lalu kata Hasan Basri, kau tahu makna kata-katamu itu? Lalu orang itu terdiam, kata Hasan Basri. Orang yang mengatakan dia milik Allah dan akan kembali kepada Allah, berarti dia tahu dia akan bertemu dengan Allah. Dan orang yang bertemu dengan Allah, dia tahu dia akan dihisab. Amal baik dia akan terima, amal buruk dia akan dihukum, gitu ya. Orang itu masih makin takut, lalu dia mengatakan, lalu apa? Mal hal? Apa solusinya? Maka kata Hasan Basri, engkau memperbaiki sisa umurmu ke depan, maka Allah akan maafkan kesalahan masa lalu dan Allah berikan balasan terhadap amalmu sekarang. Tapi kalau kau masih terus saja lanjutkan kelalaianmu, maka Allah akan hukum kau dengan yang lalu dan juga yang akan datang. Oleh karena itu sekarang ke depan, tujuan taklim kita seperti ini adalah bagaimana kita memperbaiki diri kita mulai sekarang ke depan, ya. Tapi jangan juga setelah itu masih luput, ya, sayang sekali. Hadis terakhir yang kita pelajari pada kesempatan ini insyaallah, dan seperti biasa pertanyaan bisa Anda ajukan ke teman-teman kameramen kita. Dan nanti ditandain, kita akan lanjutkan ke depannya bab nomor 215, bab keutamaan siwak dan perkara-perkara fitrah, ya.
Nomor 1203 hadis terakhir di bab Qiyam Ramadan ini atau tentang tentang Lailatul Qadar. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, saya bertanya, ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayya lailatul qadri ma aqulu fiha? Qala quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Aisyah berkata radhiyallahu anha, saya bertanya, berkata beliau, wahai Rasulullah, bagaimana bila aku mengetahui malam Lailatul Qadar? Apa yang harus aku ucapkan? Kata Nabi SAW, ucapkanlah, ya Allah, sungguhnya engkau maha pemaaf dan suka memberi maaf, maka maafkanlah aku. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis hasan sahih. Hadis ini langsung kita ambil pelajaran saja. Yang pertama, kedudukan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau menyampaikan kepada kita tentang pertanyaan beliau kepada Nabi dan jawaban Nabi SAW kepada beliau. Pelajaran yang kedua, pentingnya seseorang bertanya masalah hukum agama bila dia perlu untuk mendapatkan penjelasan supaya dia tidak salah dalam beribadah. Ya, tentu ikhlas karena Allah dan juga dia tujuannya untuk mendapatkan panduan hidupnya. Ya. Di sini Aisyah bertanya kepada Nabi SAW. Dari situ kita ambil pelajarannya. Pelajaran yang ketiga, pentingnya seseorang banyak memohon ampun dan minta maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terutama Lailatul Qadar, dengan mengatakan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau zat yang maha pemaaf dan suka memaafkan atau memberi maaf, maka maafkanlah aku. Tentu doa ini tidak khusus Lailatul Qadar ya, tetapi boleh dibaca kapan saja. Cuma pas Lailatul Qadar kita baca lebih banyak lagi. Ya, misalnya anda lagi sholat Qiyamul Lail atau Qiyam Ramadan, Tarawih, Lailatul Qadar 10 terakhir Ramadan. Antara sholat dengan sholat anda bisa sisipkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Menjelang buka puasa lagi siang hari, ya anda tetap baca, terus dibaca di 10 terakhir Ramadan. Berharap mudah-mudahan malam itu adalah malam Lailatul Qadarnya. Ya, jadi bukan hanya dibaca di malamnya, tetapi dibaca sepanjang harinya dan diharapkan malam hari lebih giat lagi kita membacanya. Dan kita sudah sebutkan hikmahnya. Di antara hikmah kita memohon maaf. Ingat tadi perkataan di pembukaan kita, Luqman Al-Hakim berkata kepada anaknya, wahai anakku, sungguhnya Allah memiliki waktu-waktu ya yang mustajab doa. Maka kalau engkau dapatkan itu antara azan, iqamah, sepertiga terakhir Ramadan, lagi musafir, hujan turun atau yang lain-lainnya, maka beristighfarlah. Beliau menyuruh istighfar. Kenapa disuruh istighfar? Karena dengan istighfar maka bisa saja ya hukuman yang bisa kena kepada kita karena dosa yang kita lakukan dihilangkan dan akan diberikan fasilitas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan istighfar tersebut. Di dalam hadis Nabi SAW yang lain, siapa yang memperbanyak istighfar, man aktsara min istighfar, gitu ya, Allah akan menjadikan dari semua permasalahan dia jalan keluar, dari semua sumpah dan sedihnya juga solusinya, dan Allah berikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Maka istighfar itu bukan hanya sekedar memaafkan dosa, tapi bisa dicatat sebagai pahala, bisa juga mendatangkan fasilitas yang tertahan karena dosa-dosa kita. Allahu a'lam. Baik, ini bahasanya, silakan kalau ada pertanyaan, dan insya Allah sekali lagi kita tandai buku kita, insya Allah kita lanjutkan di bab nomor 200.